Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada pagi yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia kali ini kita akan membahas sebuah kajian tematik yang berjudul nopo? Indahnya berkurban sesuai ajaran. Kira-kira ajarane sinten Pak Bu? Ajarane sinten? Ajarannya Pak Ustadz, apa Ustazah, apa Pak Kiai? Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Inilah yang akan kita bahas, dan pembahasan ini lumayan panjang nggih, dan tumben-tumbene niki kertasnya pinten? Kalih. Nah, biasanya kan pinten? Setunggal. Ya, jadi mungkin nanti kita agak sedikit meringkas ya. Ada beberapa dalil yang kita sampaikan maknanya saja. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi hamba-hambanya yang beriman adalah diantaranya berkurban. Banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya berkurban itu disyariatkan dalam Islam, dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini salah satu surat favoritnya kita. Nah, dalilnya itu surat napa? Al-Kautsar. Surat favorit kan Bu? Nggih, apa maning nek salat dewekan ya. Salat zuhur nang omah nggih, salat asar teng griya. Lawis pilihane yang nek ora Al-Kautsar, Al-Ikhlas ya.
Sing penting ikhlas Ustaz ya. Surat favorit niki. Bagaimana bunyinya? Yaitu lebih tepatnya di ayat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salatlah engkau dan berkurbanlah engkau hanya untuk Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita, Pak, Bu, bahwasanya berkurban itu harus ikhlas, dan nanti ada pembahasannya di syarat-syarat kurban. Ini diantara dalilnya. Kemudian yang berikutnya mengenai hukumnya. Berkurban di Idul Adha itu hukumnya bagaimana? Para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya niku napa? Wajib. Dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Auza'i, Al-Laits dan mazhab Abu Hanifah. Ada juga yang berpendapat berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah niku napa? Sunnah yang sangat ditekankan. Dan wallahu ta'ala a'lam bisawab, pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran itu adalah pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Berarti bagi yang belum mampu, ya tidak mengapa, belum kurban dulu tahun ini. Tapi bagi yang mampu, hendaknya sangat dianjurkan sekali untuk berkurban tahun ini. Ini mengenai hukum kurban. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkurban itu memiliki banyak sekali keutamaan, Pak, Bu. Dan di situ kami bawakan ada sekitar berapa? 5 keutamaan. Yang pertama, orang yang berkurban berarti dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yang kedua, orang yang berkurban dia itu telah menunaikan ibadah harta yang paling mulia. Jadi ada ibadah harta yang paling mulia dan ada juga ibadah badan yang paling mulia, Pak, Bu. Apa itu ibadah harta yang paling mulia? Yaitu kurban. Dan apa ibadah badan yang paling mulia? Yaitu sholat. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, wa ajallul ibadatil maliyatin nahr wa ajallul ibadatil badaniyatis shalah. Ibadah harta yang paling utama, yang paling mulia itu adalah menyembelih hewan kurban. Dan ibadah badan yang paling mulia, yang paling utama itu adalah sholat. Berarti kalau tahun ini panjenengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, panjenengan telah melaksanakan ibadah harta yang paling mulia, Pak. Masya Allah. Dan ini termasuk keutamaan. Lebih tinggi dari sedekah, lebih tinggi dari infak atau yang semisalnya. Ini yang paling tinggi, berkurban. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang berkurban maka dia akan meraih pahala yang banyak. Terlebih lagi ibadah ini dilaksanakan di bulan haram. Bulan haram niku wonten pinten?
wonten sekawan. Ada 4. Muharram, terus napa? Teneng amlang. Nggih, Zulhijjah, Zulqa'dah. Terus satu lagi apa? Rajab. Ya ora apa-apa, acak-acakan ya ora apa-apa. Kalau urut niku Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di mana orang yang beramal soleh pada bulan haram, amalannya bisa berlipat ganda, Pak. Dan sebaliknya, yang berbuat dosa di bulan haram juga bisa berlipat ganda dosanya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, orang yang berkurban maka dia berarti telah mengikis sifat pelit dan egois dalam dirinya, Pak Bu. Orang yang berkurban, Pak Bu, dia itu berarti sudah mulai latihan untuk mengikis, menghilangkan sifat pelit yang ada di dalam dirinya. Kok bisa, Ustadz? Ya bisa, karena ketika dia berkurban, nanti kurbannya itu harus dibagi-bagikan ke masyarakat. Iklan ya, nggak boleh dijual belikan ya. Dan ini tentunya harus rela, ridho dia. Berarti kan bersamaan dengan itu dia tidak pelit ya. Ini yang keempat. Dan yang kelima, seorang hamba yang berkurban, dia telah membuktikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 keutamaan orang yang berkurban. Kemudian mengenai syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin berkurban. Tentu yang pertama, orang yang berkurban harus nopo? Ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena kurban itu ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh diberikan, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kurban itu harus napa? Ikhlas. Jangan sampai berkurban hanya karena pengen diomong dermawan. Pernah ada sebuah cerita, Pak Bu. Seorang suami istri yang dia rajin banget kurban. Tiap tahun pasti kurban. Nah, suatu tahun ekonominya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mampu untuk kurban. Akan tetapi suaminya ini, si bapaknya ini maksa pengen tetap kurban. Terus istrinya mengeluh, kenapa sih Pak? Kan ekonomi kita lagi seret. Tahun ini kita libur kurbannya gimana? Jangan dipaksakan. Itu kan juga enggak wajib. Bapaknya langsung ngegas. Loh gimana sih Bu? Kalau tahun ini kita enggak kurban, apa kata orang? Nah, subhanallah. Berarti selama ini
kurbannya itu pengen cari muka orang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ciri nggak ikhlas, Pak Bu. Kalau ikhlas itu ya sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kalau memang nggak bisa kurban ya sudah. Lho engko ya wonge pada ngomong, ya wis curna orang nyatane urung mampu ya. Jangan sampai kita termakan godaan setan. Ya. Bapak ini takut kalau nanti diomong sama orang, lo tumben deneng tahun ki ora kurban. Lagi pelit apa? Subhanallah. Itu biasanya setan bakal goda kayak gitu. Maka hati-hati, jaga niat bagi kita yang mau berkurban. Ya, setan itu licik sekali Pak Bu, pinter dalam tanda kutip kalau nggoda. Ada sebuah buku itu, judulnya Tadhkiratul Insan ala Adawati Syaitan. Di situ disebutkan di antara cara setan itu menggoda manusia adalah setan akan mengganggu manusia dengan ibadah yang dia sukai. Kalau dia setan udah gagal membuat manusia itu sulit untuk meninggalkan ibadah, maka setan akan coba mengganggu melalui ibadah yang dia sukai. Sing seneng maca Quran, ya digoda lewat Quran. Yang suka bersedekah, digoda lewat sedekah. Yang suka ngaji, digoda lewat ngajinya. Yang senang kurban, digoda lewat kurbannya. Itu, maka hati-hatilah. Ini mengenai apa? Syaratnya. Yang pertama harus ikhlas. Kemudian yang kedua, syarat berkurban adalah kita harus cerdas dalam memilih hewan kurban. Nah, cerdas dalam memilih hewan kurban ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan Pak Bu. Yang pertama adalah jenis hewannya. Yang kedua adalah usia hewan kurban. Dan yang ketiga apa? Kondisi hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan kurban. Jadi kurban itu sudah ditentukan. Jenisnya apa? Unta. Kemudian apa malih? Sapi, kambing atau domba. Berarti nek pengen kurban ayam kalkun, angsal mboten? Mboten. Ustaz ki kalkune nyong gede Ustaz, mbok kurban oleh ora? Ya. Nggih mboten parang Pak Bu. Tapi ki kalkune kalkun larang kok. Ya. Arep larang, arep murah, ya tetep bae ora oleh. Ki bajage nyong nggo kurban bae Ustaz 5 wis. Nah. Arep 5, arep 10 ya tetep ora oleh. Karena sudah ada ketentuannya. Ya. Nek jerapah oleh ora Ustaz. Nah. Jerapah. Boleh napa mboten? Ya enggak lah ya. Atau misalnya gajah, ya, ini gajah kan bisa napa? Sekabupaten kayak Ustaz dagingnya gede, enggak bisa. Harus napa? Unta atau sapi atau kambing atau domba. Dan Rasulullah SAW seringnya itu berkurban dengan domba atau kambing dan terkadang unta. Kemudian yang kedua mengenai nopo Pak Bu? Usia hewan kurban. Yang kedua mengenai usia hewan kurban. Kalau unta maka usianya itu sudah genap 5 tahun. Genap 5 tahun, bukan kurang 5 tahun. Berarti memasuki usia 6 tahun. Genap 5 tahun. Kalau sapi genap pinten? 2 tahun. Unta 5 tahun, sapi genap 2 tahun. Kalau kambing genap 1 tahun, kalau domba genap 6 bulan. Ya, genap 6 bulan. Inilah usia-usia yang paling afdol untuk dikurbankan hewannya. Kemudian yang ketiga,
mengenai kondisi hewan kurban, Pak Bu. Jangan sampai kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala asal-asalan beli hewan. Karena ngelihat murahnya ternyata penuh dengan kecacatan. Sing penting kan kurban, Ustaz. Nah, kue masalah ya. Kadang kita masih pakai istilah sing penting. Salat ngebut ya sing penting salat. Puasa medot jam 12 sing penting puasa. Sing penting kue bahaya. Kata-kata sing penting. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Hewan jangan sampai nopo ada cacatnya. Dan ketika kita berkurban dengan hewan terbaik, Pak Bu, yang sehat, yang gemuk, itu berarti kita telah mengagungkan syiar Allah. Karena kurban itu termasuk dari syiar Allah, ibadah yang ditampakkan. Syiar Allah itu kan banyak, salat jamaah, azan, ya, kurban termasuk. Dan ini adalah bentuk ketakwaan. Ketika seorang hamba berkurban dengan hewan yang terbaik, ini ciri hamba tersebut takwanya bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan dalam hati. Ulama kita, diantaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wa ta'zimuha istihsanuha wastismanuha. Di antara bentuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kurban adalah seseorang memilih hewan kurban yang paling baik dan yang paling gemuk. Jadi yang paling baik itu bagaimana? Yang enggak cacat. Enggak cacat saja cukup, kurang, harus gemuk. Itu afdolnya, nggih. Afdolnya berarti yang lebih baiknya seperti itu. Mengenai hewan yang sehat dan harus dipilih yang tidak cacat, dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan arba'un la yajuzna. Ada 4 hal yang tidak boleh ada di hewan-hewan kurban. Wonten pinten? 4. Ada 4 kekurangan, 4 kecacatan yang enggak boleh ada di hewan kurban. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah matanya buta. Jadi ana wedhus ora tayang mlaku ya, maksudnya enggak bisa ngelihat, nggo kurban lagi anu buta nggo kurban bae. Enggak boleh. Jangan nggih. Buta yang jelas-jelas buta. Kemudian yang kedua, fisiknya itu benar-benar dalam keadaan sakit parah. Ya, sakit parah hewan sih pripun Ustaz? Wallahu alam, panjenengan cobi tanya ke penggembalanya ya, karena saya belum pernah gembala, yang nggak tahu ciri-ciri sakit yang nggak layak untuk disembelih dagingnya. Kemudian yang ketiga, yang kakinya benar-benar pincang. Kaki 4, yang satu napa? Nggak berfungsi. Dengklek mulai melaku. Jangan untuk kurban. Dan yang kelima, hewan kurban yang lumpuh, benar-benar nggak bisa jalan. Lagi daripada ngentong-ngentong nasuket, Ustaz.
Ora tayang apa? Melaku wis nggo kurban bae mboten pareng. Tidak boleh, nggih. Enggak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Sekurang-kurangnya 4 itu. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, perhatikan hewan kurban. Jenisnya, usianya dan kondisinya. Kemudian yang ketiga, cerdas memilih tempat untuk melaksanakan penyembelihan. Cerdas dalam memilih tempat untuk melaksanakan sesembelihan. Nah, dalam masalah ini nanti biasanya keluar kata-kata tadi, sing penting kan, sing penting kan tenggo nyembelih. Padahal dalam Islam nggak boleh kita sembarangan nyembelih hewan kurban di sembarang tempat. Tempatnya harus bagaimana, Ustadz? Harus yang steril, bersih dari kesyirikan. Paham panjenengan? Misal nggih. Ada sebuah lapangan. Kowe ben minggu nggo ngebek. Nah, ngebek ngertos panjenengan? Nggo mendem ya. Kok Idul Adha arep nyembelih kewan nang kono? Tidak boleh. Atau lapangan yang biasa digunakan untuk maksiat, rutin di situ, maka nggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekhul Albani, yaitu sebuah kisah tentang seseorang yang ingin menunaikan nazar akan nyembelih unta. Jadi orang ini pernah bernazar akan nyembelih unta di suatu tempat yang mana tempat itu bernama Buwanah, sebuah lembah, Pak Bu. Sebelum orang ini nyembelih unta, dia datang kepada Nabi SAW menanyakan. Ini orang pinter kayak gitu. Sebelum mau melakukan ibadah, tanya dulu ke ahli ilmu, kira-kira tepat apa enggak. Nah, orang ini ketemu sama Nabi SAW, tanya, wahai Rasul, aku pernah bernazar akan nyembelih unta. Di mana? Di tempat yang namanya Buwanah. Itu bagaimana? Maka Rasulullah SAW menanyakan 2 hal. Yang pertama, beliau memastikan apakah di Buwanah itu ada patung-patung berhala. Kalau ada, jangan di situ. Kalau enggak ada, silahkan. Maka para sahabat menjawab, enggak ada wahai Rasul. Di Buwanah itu enggak ada patung-patung berhala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menanyakan, apakah di tempat itu sering digunakan untuk ritual-ritual kesyirikan, hari-hari perayaan kaum jahiliyah? Kalau sering, jangan gunakan. Kalau enggak, silahkan. Maka para sahabat menjawab, tidak wahai Rasul, bersih dari kesyirikan. Maka setelah itu Nabi SAW bersabda, aufi bin nadrik, tunaikan nadarmu, sembelih ontanya silahkan. Dari hadis ini Pak Bu, bisa kita ambil kesimpulan, jangan sampai kita nyembelih di tanah lapang yang biasa digunakan untuk ritual-ritual kesyirikan. Kenapa Ustadz? Kan sing penting sing pentingnya metu maning. Sing penting kan sapi ini wis kesembelih lah ya. Kenapa enggak boleh? Karena ini ibadah Pak Bu. Jangan sampai ibadah dibangun di atas tempat kesyirikan. Ya. Berarti harus diperhatikan? Iya, harus diperhatikan. Enggak boleh asal-asalan. Ibadah itu enggak boleh asal-asalan, ada aturannya. Siapa yang ngatur? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keberapa? Ketiga, yaitu cerdas dalam memilih tempat. Kemudian yang keempat, nuwun sewu ini sederenge
Pak napa pun nih. Kula mandan serak wonten niku mboten. Mbok pedhot teng tengah-tengah. Bismillah. Ngapunten nggih. Yang keempat, napa yang keempat Pak Bu? Jumlah orang yang iuran kurban. Nggih, jumlah orang yang ngapunten nggih. Jumlah iuran orang yang kurban. Kalau kambing pinten Pak Bu? Kambing 1 ya, dan boleh apa namanya? 1 orang kurban kemudian mewakilkan juga keluarganya. Nanti ada hadisnya. Kalau sapi pinten? Nggih, 7. Sapi atau unta patungannya 7. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bolehnya patungan sapi atau unta 7 orang. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kunna natamatta'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah fanadhbahul baqarata an 7 nashtariku fiha. Kata Jabir, dahulu kami pernah menunaikan ibadah haji tamattu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu kami nyembelih sapi hasil patungan 7 orang. Ini dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian syarat yang kelima yang harus kita perhatikan, waktu penyembelihan, Pak Bu. Kenapa yang harus diperhatikan? Waktu penyembelihan. Kapan waktunya? Setelah sholat Idul Adha dan khutbah selesai. Jadi jangan sampai nyembelih pas malam takbiran, ya. Kenapa sih? Ya ben mengko teyeng rampung sholat langsung nyate tat. Nah, ora bisa. Ngakal-ngakali syariat gue. Barang siapa yang nyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu akan dinilai sedekah. Dan ini pernah terjadi di zamannya Nabi SAW. Ada sahabat Nabi yang nyembelih kambing yang mau dikurbankan sebelum sholat Idul Adha, malam harinya. Maka orang itu pun ketemu sama Nabi, cerita. Lalu Nabi mengatakan, itu bukan kurban, itu sedekah. Ya. Sekali lagi ini menunjukkan kepada kita, ibadah ada aturannya. Enggak boleh asal-asalan. Di antara dalil lain adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya orang yang berkurban atau orang yang nyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka harus diganti hewannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum ditegakkannya salat, yaitu salat Idul Adha, hendaklah dia mengulangi kurbannya. Jadi disuruh diulangi, nyari kambing lagi. Ya. Ya. Ini harus kita perhatikan bersama.
Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang berikutnya, tentang bagaimana hukum berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Ya. Pada asalnya Pak Bu, berkurban itu berlaku hanya untuk apa? Orang yang masih hidup. Kemudian timbul pertanyaan, terus bagaimana kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Maka mengenai hal ini ada 3 keadaan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, orang yang sudah meninggal diikut sertakan bersama orang yang masih hidup, maka ini diperbolehkan. Misalnya bagaimana? Misal panjenengan kurban kambing 1. Ketika panjenengan nyembelih, panjenengan niatkan itu ya untuk diri panjenengan dan misal orang tua panjenengan yang sudah meninggal. Di situ ada penyertaan orang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Nabi SAW ketika beliau berkurban, mengatakan kurban ini dari Nabi Muhammad SAW dan dari keluarganya. Ya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa diikutkan bersama orang yang masih hidup, maka ini kurang tepat. Tidak diperbolehkan. Jadi harus diikutkan dengan nama orang yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, ini berkurban untuk si mayit atas dasar wasiat sebelum dia meninggal, maka ini boleh. Jadi misal ada orang tua, dia berwasiat kepada anaknya di bulan Zulhijjah, bapak atau ibu ini sudah sakit parah. Kalau seandainya nanti kok bulan Zulqa'dah dia atau beliau berwasiat, di bulan Zulqa'dah beliau berwasiat, nanti kalau misalnya di bulan Zulhijjah tanggal 10 bapak atau ibu sudah meninggal, tolong kurbankan hewan ya atas nama bapak atau ibu. Maka sebagian ulama mengatakan ini tidak mengapa, karena sebagai bentuk menjalankan wasiat. Tapi kalau nggak pernah ngasih wasiat seperti itu ya nggak usah ya, kecuali kalau panjenengan nyembelih kemudian membawa nama panjenengan dan orang yang meninggal itu tidak mengapa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian mengenai orang yang berhak menyembelih hewan kurban ya. Orang yang menyembelih hewan kurban itu yang pertama, sebisa mungkin hewan itu disembelih oleh dirinya sendiri, orang yang kurban itu ya, itu lebih afdol. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi panjenengan kurban, panjenengan yang nyembelih sendiri. Tapi Ustaz, aku wonge wedian karo getih. Nah, lihat darah sedikit sudah takut. Maka bisa dengan cara yang kedua. Apa itu? Diwakilkan ya. Dan ini pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
dinilai sahih oleh Syekhul Albani bahwasanya diceritakan di situ oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fanahara salasan wa sittina badanatan biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nyembelih 63 ekor unta. Dan ketika itu beliau usianya 63 tahun. Beliau nyembelih dengan tangan beliau sendiri, Masya Allah. 63 unta Pak Bu. Dan beliau usianya 63 tahun. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sisanya kepada Ali. Dan diceritakan ketika itu beliau nyembelih 100 ekor unta. Beliau nyembelih 63, sisanya ke Ali. Berarti pinten? Sekitar 37-an ya, sekitar 30-an lebih, 37 ekor unta. Itu Ali yang mewakilkan. Bayangkan 60 tahun nyembelih unta Pak Bu, Masya Allah ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi boleh kita mewakilkan penyembelihan itu kepada orang lain. Yang penting orang lain tersebut Muslim ya, kemudian sebisa mungkin Muslim, orangnya amanah, ya, agamanya baik. Itu yang jauh lebih afdol. Kemudian mengenai permasalahan pembagian daging kurban. Mengenai pembagian daging kurban ya. Dan memang daging kurban hasil dari sesembelihan hewan kurban itu diantara tujuannya kan untuk dibagi-bagikan, bukan untuk pribadi. Akan tetapi boleh juga dikonsumsi untuk pribadi dengan takaran yang sewajarnya dan diberikan kepada orang lain ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam riwayat lain ada dalam riwayat Imam Abu Dawud ya, bahwasanya daging kurban itu harus diberikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakulu waddakhiru watasaddaqu." Makanlah daging kurban itu, simpan dan sedekahkanlah. Jadi jangan ada yang sampai dijual belikan ya. Dalil di atas ini yang tadi disebutkan menunjukkan kepada kita semua Pak Bu, bahwa salah satu hikmah disyariatkannya ibadah kurban adalah agar manusia baik yang kaya maupun miskin bisa merasakan nikmat dan manfaatnya daging kurban. Jadi jangan sampai ada warga kita yang enggak kebagian ya, harus dibagi secara rata. Adapun pembagian secara spesifik harus sepertiga, harus segini, itu wallahu ta'ala a'lam bishawab. Penentuan itu enggak harus ya, enggak harus. Yang kami ketahui itu adalah pembagiannya harus merata. Harus merata, semua itu harus dapat gitu. Khawatirnya kalau misalnya ada ketentuan fulan dapat segini, nanti ada yang nggak dapat gitu ya. Jadi setahu kami pembagiannya ini adalah tidak diharuskan sekian ya, terserah panitia nanti membaginya bagaimana supaya semua warga itu mendapatkannya. Dan ketika itu Nabi SAW diceritakan dalam riwayat Imam Abu Dawud ya, beliau pernah mendapatkan 5-6 ekor unta. Setelah menyembelih unta ini, beliau bersabda, "Man syaa qata'a."
barang siapa yang mau daging kurban ini silahkan ambil sepotong darinya. Dan beliau tidak mengambilnya. Akan tetapi boleh, ya, bagi orang yang berkurban itu boleh memakan daging kurbannya. Dan sisanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang memang membutuhkan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam niku Pak Bu memberi makan dari daging kurban kepada keluarganya sepertiga. Nah, ini pernah. Tapi para ulama kita tidak mematok harus sepertiga. Memang pernah dilakukan oleh sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada keluarganya itu berapa? Sepertiga. Dan memberi tetangganya yang fakir miskin juga sepertiga, dan kepada orang yang meminta-minta itu sepertiga. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kan tapi yang insya Allah jauh lebih kuat itu tidak ada patokan khusus harus berapa dan berapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ya, waktunya tinggal berapa menit lagi ini? Kurang lebih 5 menit atau 7 menit nggih. Mengenai larangan-larangan dalam kurban, Pak Bu. Sekurang-kurangnya ada 3 larangan. Sekurang-kurangnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tidak boleh menjual hewan kurban. Tidak boleh apa? Menjual hewan kurban yang sudah akan disembelih. Ya wis lagi arep disembelih terus apa? Nyong ora sida arep tekdol bae. Nah, enggak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjual bagian hewan kurban. Dagingnya kah itu, matanya, sungutnya, kulitnya, giginya, ya, atau yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Dan kemudian yang ketiga ini, tidak boleh membayar tukang jagal dengan daging kurban. Nah, ya. Harus fokus nggih. Ngerti-ngerti ngisuk ngomong ora oleh dibayar ke tukang jagale. Maksudnya tidak boleh bayar tukang jagal dengan apa? Daging kurban. Lah terus bayarnya pakai apa? Uang atau harta di luar kurban. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika itu beliau berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu supaya Ali itu jangan memberi upah tukang jagal pakai daging kurban. Terus yang bayar siapa? Saat itu Rasulullah SAW yang membayarnya. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkanku untuk mengurusi hewan kurbannya. Wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Dan Rasulullah menyuruhku untuk menyedekahkan daging, kulit dan pelapis punggung hewan. Ya, unta itu kan kayak ada punuknya itu disedekahkan. Wa an la u'tiyal jazira minha syai'a. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku bahwasanya tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hewan kurban tersebut untuk tukang jagal. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Akan tetapi beliaulah yang membayar jasa tukang jagal itu. Berarti tetap dibayar nggih Pak Bu. Kadang sebagian orang itu salah tangkep. Gitu uang jagalnya orang dibayar. Lu wis kesel-kesel kok ya. Wis nyembelih 10 sapi misal, wedhuse pinten 20 ora dibayar ya melasi.
Nah, catatannya enggak boleh dibayar di sini maksudnya dengan daging kurban itu. Nyeski nggo jenengan, nggo upah gitu, enggak boleh. Tapi harus dengan harta di luar kurban. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, kemudian mengenai adab-adab dalam menyembelih itu ada 9. Yang pertama adalah mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Yang kedua menggunakan alat yang tajam, Pak Bu. Dan jangan ngasah peso atau yang semisalnya di hadapan hewan kurban. Ya, apa nggo ngeledek Stella maning ya. Jangan, enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Apalagi pesonya ditempel-tempelkan itu buat ya, nggo metin-metini. Kemudian jangan nyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Walau ditonton nah gitu seniku ya. Harus dipisahkan. Dibikin bilik kalau bisa. Kemudian membawa hewan sebisa mungkin dengan cara yang baik. Ya, aja diselarak ya. Itu hewan kan punya perasaan juga. Sebenarnya ada dalil-dalilnya Pak Bu, cuma waktunya sudah mepet nih. Itu kan saya kasih catatan kaki itu. Itu sumber-sumber yang saya saya cantumkan mengenai poin-poin ini. Kemudian membaringkan hewan sesembelihan. Nah, kalau unta itu bisa dengan berdiri saja. Kalau sapi, kambing, domba maka harus dibaringkan. Kemudian ketika nyembelih meletakkan kaki di sisi leher hewan. Ini diantara sunnahnya. Kaki yang penyembelih itu ada di leher hewan. Kemudian yang ketujuh, penyembelih harus memutuskan 3 bagian leher hewan, yaitu saluran pernapasan, makanan, dan 2 urat leher. Itu harus putus. Ya. Dan memang yang nyembelih itu harus profesional. Jangan misalnya udah kayak gini, udah nyembelih, kemudian ragu-ragu wis urung ya, dicopot, ditiliki, oh urung, lanjut, nggak boleh. Harus sekali Pak Bu, harus apa? Nggak boleh dilepas itu, ya. Alatnya nggak boleh dilepas. Kemudian alat potong jangan diangkat dari leher hewan, melainkan hewan tersebut sudah benar-benar mati. Jadi benar-benar harus dipastikan itu. Dan yang ke-9, menghadap kiblat. Namun ini hukumnya mustahab, dianjurkan saja, tidak wajib. Ya, dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir itu beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan kurban. Bagi yang sudah memiliki hewan kurban dan sudah masuk di awal bulan Zulhijjah, maka jangan memotong rambut dan kuku. Ada juga riwayat yang menyebutkan jangan mengelupas kulit, ya, mengelupas apa? Kulit kering yang ada di tubuh kita. Kenapa? Di antara hikmahnya kata para ulama, kalau tidak salah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan supaya anggota tubuh kita itu nanti dinilai di padang mahsyar nanti sebagai persaksian untuk kurban kita, ya. Seingat saya seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai orang yang mampu namun kok tidak melaksanakan kurban, ini mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Beliau mengatakan jangan mendekati masjidku. Para ulama kita menjelaskan di sini bahwasanya ancaman itu menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban, Pak Bu. Sampai-sampai Nabi mengancam orang yang enggak mau kurban padahal dia mampu, maka orang itu dilarang mendekati masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mengenai materi kita, yaitu tentang indahnya berkurban sesuai dengan ajaran. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum hewan kurban yang pada saat hari pengiriman qadarullah sapine melompat dari kendaraan dan patah kakinya,
apakah masih bisa dijadikan hewan kurban? Ya sing gawa kendaraan kudu ngati-ngati. Harus benar-benar napa? Diperhatikan kendaraannya itu. Adapun bagaimana, apakah dia harus beli lagi atau bagaimana? Wallahu alam, saya belum tahu ya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Cuma satu nggih. Wonten pertanyaan? Kira-kira besok Idul Adhanya bareng apa beda? Semoga bareng ya. Nah, kalaupun tidak, ya, kalaupun tidak, tadi kan disampaikan kurban itu harus napa? Harus setelah sholat Id. Nah, terus kalau yang beda itu gimana? Urung bada, ya. Apalagi yang patungan, ya. Maka caranya supaya aman, sembelihlah di hari tasyrik 11, 12 atau 13. Ya salah satu dari kita harus lapang dada gitu ya. Kalau misalnya ternyata beda, jangan ngotot kudu dina kiye, okay. Sementara saudara kita tidak di hari itu, maka amannya di hari apa? Hari tasyrik. Ya, itu yang insya Allah jauh lebih aman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.